Maju bersama, hebat bersama, ekspektasi kita pasti jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Pirana Narasati. Di sini aku berperan sebagai ketua kelompok L61 atau ketua kelompok 1 dari 11 MIPA 6. Nah, kali ini kami bakalan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Mulai dari penjelasannya, contoh soal, sampai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Biar lebih paham, yuk simak video kami. Enjoy guys! Halo semuanya, nama aku Arlen. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu nih apa itu definisi dari persamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, definisi dari persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, serta tidak memuat perkalian kedua variabelnya. Sementara itu, definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan setiap variabelnya berderajat paling tinggi 1. Nah, itu definisinya ya semuanya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Gambarlah grafik dari kedua persamaan berikut. Y sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Yang pertama, Y sama dengan 2. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggambar grafiknya. Kemudian, menandai angka 2 dan menggarisnya. Garis lurus ya. Selanjutnya, X sama dengan negatif 3. Hal yang dilakukan pertama masih sama, yaitu menggambar grafiknya. Kemudian, menandai angka 3 dan menggarisnya lurus. Tidak putus-putus ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Aris Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal selanjutnya, yakni contoh soal dari pertidaksamaan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Soal yang pertama adalah Y kurang dari 2. Dalam soal ini kita perhatikan bahwa tanda dalam soalnya adalah kurang dari, yang artinya bila kita buat garis dan tarik garis tersebut tidak utuh, melainkan menjadi garis putus-putus. Nah, maka awal untuk mengerjakan soal ini adalah kita perhatikan dulu dan berfokus di sumbu Y. Dalam soal tertera angka 2. Lalu kita fokus di angka 2 dan berilah titik di angka 2 tersebut. Lalu setelah itu tarik garis sejajar dengan sumbu X, lurus dengan angka 2 di sumbu Y, seperti pada gambar. Nah, lalu mengapa garisnya putus-putus? Ini adalah ciri khas dari soal kurang lebih atau lebih dari. Kalau soalnya sama dengan, berarti tarik garisnya akan utuh. Hasil yang sesuai dengan Y kurang dari 2 adalah 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Lalu berilah arsiran pada daerah penyelesaian seperti pada gambar. Contoh soal selanjutnya, yakni X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, sekarang kita berfokus pada sumbu X, lalu cari angka min 3 dan berilah tanda titik. Lalu tarik garis sejajar dengan sumbu Y di angka min 3 tersebut. Garis yang dipakai adalah garis lurus utuh. Yang terakhir, carilah angka yang lebih dari min 3 seperti min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan berilah arsiran pada daerah penyelesaiannya tersebut seperti pada gambar ini. Apakah min 5 juga termasuk? Tentu tidak, karena min 5 angkanya kurang dari min 3. Hai guys, nama saya Rian. Saya di sini akan meneruskan di nomor 3. Gambarlah grafik dari persamaan linear berikut. Y sama dengan X min 5. Nah, ini termasuk persamaan linear dua variabel. Untuk menggambarnya kita membutuhkan dua titik untuk membentuk garis. Yang pertama, titik potong sumbu X, titik potong dengan sumbu X, atau kalau bahasa kita mah titik yang menempel pada sumbu X dan titik yang menempel pada sumbu Y. Titik yang menempel pada sumbu X pasti Y-nya sama dengan 0. Kenapa? Kalau Y-nya sama dengan misal 1, kalau nggak 2, pasti nggak menempel pada sumbu X, pasti di atasnya. Bisa sih, tapi kita nggak tahu koordinatnya berapa. Terus kalau titik yang menempel pada sumbu Y, pasti Y-nya X-nya sama dengan 0. Nah, kita tinggal aplikasikan saja titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Tinggal dimasukin, Y-nya kan tadi 0, berarti 0 sama dengan X min 5. Bisa diubah terlebih dahulu jadi X min 5 sama dengan 0. Terus kita min 5 nya pindah luaskan jadi X sama dengan 5. Terus yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X nya pasti 0. Y sama dengan 0 dikurang 5, Y sama dengan negatif 5. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. X nya yang pertama tadi 5, Y yang pertama tadi 0, jadi 5,0. Dan X yang pertama tadi X yang kedua tadi 0, dan Y yang kedua tadi negatif 5.
Jadi titiknya 0, negatif 5. Tinggal kita buat titiknya di yang pertama di 5,0, terus yang kedua di negatif 5. Nah kan kita udah dapet nih dua titiknya, tinggal kita buat garis. Nah, jadi terima kasih. Hai, aku Fibriel. Aku bakal jelasin contoh soal nomor 4. Gambarlah grafik dari persamaan linear berikut. 2y plus x negatif 4 sama dengan 0. Pertama, kita harus cari dulu titik yang ada di sumbu x. Kalau kita cari titik yang ada di sumbu x, y-nya itu udah pasti 0. Jadi, 0 plus x negatif 4 sama dengan 0. X negatif 4 sama dengan 0. 4 sama dengan x. Lanjut kita cari titik yang ada di sumbu y. Kalau tadi, titik yang ada di sumbu x, y-nya pasti 0. Kalau titik yang ada di sumbu y, x-nya yang pasti 0. Jadi, 2y plus 0 negatif 4 sama dengan 0. 2y negatif 4 sama dengan 0. 2y sama dengan 4. Y sama dengan 2. Lanjut, kalau kita udah nemuin semua angkanya, langsung dimasukin ke tabel supaya lebih mudah. X, y, dan x, y. X-nya tadi kita udah dapat 4. Karena dia ada di titik sumbu x, maka y-nya itu 0. Untuk yang y-nya, tadi juga kita udah nemu 2. Karena y-nya itu ada di titik sumbu y, maka x-nya itu 0. Jadi, yang pertama itu 4,0, yang kedua itu 0,2. Kalau kita udah nemu semuanya, langsung dimasukin ke dalam grafiknya. Tinggal disesuaikan sama titik-titik yang udah kita dapat tadi. Nah, gimana? Semoga kalian paham ya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal pada slide kelima. Nah, soal pada slide kelima ini harus ada yang kita ubah tandanya, yaitu adalah tanda lebih dari. Tanda lebih dari ini menjadi sama dengan. Nah, soal di slide 5 ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu y dan sumbu x. Pertama-tama, kita fokus dulu terhadap sumbu x. Nah, pada sumbu x ini ada titik menempel, yaitu adalah sumbu y. Sumbu y itu yang nilainya harus 0. Jadi, 3x ditambah 6 menjadi min 3x sama dengan 6. Terus, 6 dibagi min 3. Hasilnya adalah min 2. Sumbu x itu nilainya min 2. Selanjutnya, kita fokus ke sumbu y. Pada sumbu y ini, terdapat sumbu yang menempel adalah sumbu x, yang pastinya nilainya 0 juga. Tertulis pada di atas, 2y sama dengan 3 dalam kurung tambah 6. Nah, dalam kurung 0 itu dari mana? Dari x. Jadi x itu nilainya jadi 0. Setelah itu, 2y sama dengan 6. 3 tidak perlu ditulis. 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Setelah itu, gambar titik koordinat kartesiusnya. Pada titik koordinat kartesiusnya, kita beri tanda sumbu x min 2, sumbu y 3. Setelah itu, kita cek hasilnya. Trik pengecekan menggunakan angka 0, seperti pada di atas. Setelah kalian cek bahwa hasilnya salah, kalian menggambar tabel seperti di atas. Untuk mengisi tabel seperti di atas, kalian hanya tinggal menyalin sumbu x dan sumbu y-nya saja. Sekian dari saya, penjelasan untuk slide kelima. Terima kasih. Hai, aku Saskia. Di sini aku bakal ngejelasin contoh soal yang ke-6. Gambarlah grafik pertidaksamaan linear berikut. Negatif y tambah 2x lebih dari atau sama dengan 6. Pertama-tama, anggap dulu sebagai negatif y tambah 2x sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan menentukan titik x dengan menjadikan titik y sebagai 0. 0 tambah 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Lalu selanjutnya, kita menentukan titik y dengan menjadikan titik x sama dengan 0. Negatif y tambah 2 kali 0 sama dengan 6. Negatif y sama dengan 6, y sama dengan negatif 6. Untuk daerah arsiran, kita bisa melakukan uji titik melalui titik 0,0 dengan menjadikan x dan y sebagai 0. 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 6. 0 lebih dari atau sama dengan 6. Karena 0 lebih kecil dari 6, maka pernyataan tersebut salah. Untuk daerah penyelesaiannya menjauhi titik 0,0 tersebut. Terima kasih. Hai, aku Safa. Di sini aku bakal ngejelasin contoh soal yang ke-7. Soalnya itu gambarlah grafik dari pertidaksamaan berikut. 2x tambah y kurang dari negatif 5. Nah, pertama-tama kalian bisa menganggap pertidaksamaan ini itu menjadi 2x tambah y sama dengan negatif 5. Setelah itu, kalian bisa mencari titik x dengan cara menjadikan y-nya itu sebagai 0. Jadi,
2x tambah 0 sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 per 2. Nah, setelah titik x-nya ketemu, kalian bisa nyari titik y nih. Caranya itu sama. Jadi kalian menjadikan titik x-nya itu sebagai 0. Jadi, 2 dikali 0 ditambah y sama dengan negatif 5, y sama dengan negatif 5. Untuk mencari kemana sih arah arsiran daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan uji titik. Kita bisa melakukan uji titik 0,0. Jadi, 0 tambah 0 kurang dari negatif 5, 0 kurang dari negatif 5. Karena pernyataan tadi salah, maka arah arsirannya akan menjauhi titik 0,0 atau titik yang diuji tadi. Gitu. Terima kasih.